Ya. Al-Qasim, Yahya bin Hamzah dan sekelompok pengikutnya Malik dan Az-Zahiriyah berpendapat bahwa air itu suci baik sedikit maupun banyak. Berdasarkan hadis tadi, ya, al-ma'u ya tahur. Hanya saja mereka menghukumi ketidaksucian air jika berubah salah satu sifatnya. Ya, sebab terkena najis berdasarkan kesepakatan ulama. Tetapi menurut golongan Al-Hadawiyah, Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, mereka membagi air itu menjadi dua kelompok. Air yang sedikit yang dapat dirusak oleh najis secara mutlak, serta air yang banyak yang tidak dapat dirusak oleh najis. Ya, contoh ini, contoh. Ini penyakit was-was ini. Ya, contoh ini. Anda di bak mandi tinggal separuh, ada cecak BAB-nya cecak itu. Anda tidak mau mandi, najis, Anda kuras, on orang itu. Itu penyakit psikis, was-was. Kecuali kalau airnya itu setengah bak, kemudian Anda yang BAB di sana, nah itu, ya, 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 itu aneh, jadinya aneh sekali, ya. Berhati-hati. Bukan berhati-hati tuh, ya, bukan berhati-hati itu, ya. Jadi bukan, ini termasuk bagian setan. Was-was surat 17, ya, bagian setan. Kecuali ceceknya itu satrek gitu. Semuanya BAB di situ. Nah itu, ya, ya, itu. Kenapa demikian? Ya, hadis yang dimaksud tidak ada sesuatu yang dapat, Al-Hanafiyah berkata yang dimaksud dengan tidak ada sesuatu yang dapat menajiskan itu adalah air yang banyak yang telah, ya, terdahulu pembatasannya, dan mereka mencela hadis dua kulah. Hadis dua kulah itu karena mereka menganggap bahwa itu mutarib, ya, dianggap cacat oleh Imam Al-Mahdi dalam Al-Bahr. Sebagian mereka mentakwilkannya dan hadis-hadis lainnya tentang air yang sedikit itu tadi. Ya, dua kulah itu pun sampai sekarang pendapatnya berbeda-beda. Iya, ya, jadi kira-kira saja yang sekiranya banyak, ya, jangan dituangkan, ya. Tuh. Ya, harus jelas. Silakan kelanjutannya Al-Baihaqi, Walil Baihaqi. Ya, silakan. Ada? Fadhal. Hadisnya. Tidak ada yang bawa Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa intaghaira rihuhu au ta'mahu au lahnuhu linajasati, ya, tahdus fihi, ya. Air itu suci kecuali jika ia berubah baunya, ya, atau rasanya, warnanya disebabkan oleh najis yang memasukinya, ya. Lalu hadis yang keempat, fadhal. Oh, satunya. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qala Idza kana al-ma'u kullatnabni apa? Kullatnabni. Oh. Kullataini lam yakum. Pelan. Jamili.
lam yajid lam yahmilil, pelan-pelan lam yahmili al lam yahmilil khabatha bahasa wa fil lafdhin wa fi lafzi lam yanghisu lam yang jus. Ini beda. Sudah sampai di situ saja ya. Ingat ini hadis ya, pelan-pelan karena ini bukan Quran. Kalau Anda Quran seantem saja ya, pelan-pelan ya, karena ini bahasanya Anda susah sekali, jarang kita dengar gitu ya. Quran Anda bisa baca karena Anda bisa terus-terusan, tapi ini hadis jarang Anda baca, jadi harus pelan-pelan ya. Kecuali Anda wis mahir gitu ya, pakai Arab gundul model begini tidak apa-apa. Orang Arab gundul saja masih begini-begini. Nanti artinya lain loh ya. Alim dengan alim beda loh ya. Pedih sama ulama. Ya, hati-hati itu. Silakan. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila adalah air itu dua kolah, tidaklah ia mengandung kotoran, dan di suatu lafaz tidak ia jadi najis. Tidak mengandung najis itu ya, itu sah ya. Hadis ini sahih di dalam Sahih Al-Jami ya. Nomor hadisnya 416. Kemudian yang lafadznya yang lain itu tadi masuk ke dalam hadis Al-Jami, nomor hadisnya 758 ya. Itu jadi kalau sudah dua kulah itu mana? Banyak perbedaan pendapat mengenai jumlah air, ukuran airnya ya. Ya, kalau banyak ya itu maka masuk ke dalam ya. Ada lagi batal? Silakan. Satu lagi. Baca lagi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu. Oh, keliru sampai itu kan tadi. Hurairah radhiyallahu anhu ini. Yang kelima Ustaz ya? Iya, yang kelima itu wa an Abi Hurairah qala Rasulullah. Wa an Abdillahi wa an Abi Hurairah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wa tahuru ma'uhu. Oh, bukan. Salah. Itu tadi yang pertama itu Pak, hadis pertama, hadis nomor 5 Bapak. Silakan baca. Abdullah bin Umar qala. Sudah salah itu Bapak. Itu yang tadi terusannya Bapak. Nih Pak. Yang kelima. Yang kelima. Pojok. Bawah tangan. Nah, itu dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Ya. Akhrajahu Muslim walil Bukhari la yabu lana ahadukum fil ma'id daimiti la yajri thumma yahtasilu fi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang
dari kalian mandi dalam air yang tenang, tidak mengalir. Ya, la yahtasil ahadukum, jangan kalian mandi salah satu dari kalian itu fil ma'i, di dalam air, ya, ad-daim, daim, tenang, wa huwa junubun, dan dia itu dalam keadaan junub, ya, sedang ia dalam keadaan junub. Gak boleh. Jadi gak boleh di bak mandi termasuk, terus itu gak boleh ya. Jadi kalau bangun tidur tadi syaratnya apa? Cuci tangan 3 kali. Kenapa kok cuci tangan 3 kali? Iya, jadi harus tahu asbabnya. Kenapa kita rata-rata langsung aja nggak cuci tangan? Ya mohon maaf ini, ya tak? Wah, ngeweh sudah. Hati-hati. Ini hukumnya wajib. Ya. Bangun langsung mandi gitu nggak boleh. Ya, makanya itu kan nanti mandi sama dengan cuci, gitu ya. Ajarkan itu, Rasul mengajarkan sampai segitunya. Ya, karena kita tidak tahu buar enak, begitu ya. Nah itu diajarkan pelan-pelan. Iya, makin digaruk katanya makin enak, betul itu. Ya. Enggak, memang begitu. Sudah sunatullah, coba Anda digigit semut guatal begitu. Tahannya tidak bisa, garuk. Itu ya. Lalu itu hadis riwayat Muslim di dalam Bukhari, jangan sekali-kali loh salah seorang di antara kalian itu kencing dalam air tenang yang tidak mengalir. Jadi larangan, ada air pokoknya kencing begitu tidak boleh, terutama cowok ini ya. Masya Allah. Makanya ini disiksanya penghuni kubur karena begini. Mohon maaf sekali. Kenapa kawan-kawan kita yang LDII kalau Anda sholat kemudian dipel? Dianggapnya bawa najis. Karena Anda dan saya ini dianggapnya najis karena tidak tahu tentang toharo. Makanya toharo diletakkan yang pertama. Paham ya? Kalau sudah najis toharo saja tidak ngerti kemana-mana bawa najis, maka perlu dipel. Kalau orangnya yang dipel kan Anda marah. Alhamdulillahnya hanya bekas-bekasnya. Makanya kalau cuci baju itu ada dalilnya yang mengenai itu. Jangan asal cuci baju. Minimal 3 kali celupan. Jangan kemudian baju mohon maaf dipilih-pilih, masukkan mesin cuci, kasih air. Ya, ubek-ubek 2 kali, puter. Yang satu pakai sabun, yang satu tidak pakai sabun. Selesai. Najis Anda. Minim 3. Makanya ngaji. Jangan pakai mesin cuci kemudian dia tidak ngerti. Ya, caranya yang masih kotor itu tadi pilah-pilah dulu. Habis gitu celupkan air dulu, baru masuk ke mesin cuci. Celupkan dulu 1, masuk ke campur mesin cuci yang ada sabunnya berapa? 2. Nanti dibilas oleh mesin cuci yang dalam air ya, yang setelah ini ya, setelah sabun 3, selesai. Baru minim itu 3 itu, wis minim. Pengumuman minim. Sekarang enggak, masukkan langsung dibilas pakai molto itu ya, sudah selesai, selesai. Najis. Ya. Makanya ngaji, makanya mohon maaf, jangan salahkan mereka dulu. Kenapa? Wong perkara pakaian, maka ketika pakaian mereka jatuh, Anda berusaha nolong ya. Nah, ngangkat najis, wong Anda pegang saja najis. Itu loh. Kita ini dipermudah oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Ya silakan menurut mereka. Gitu loh. Karena kita ini tidak ngerti. Ya. Jadi itu, karena saya juga mengajarkan kepada mereka begitu. Hati-hati.
Paham ya? Jangan direndam dulu, masukkan. Ya jadi masukkan. Ngalir dulu, masukkan. Ya, jangan kan biasa kita keren ya, dipele-pele, kasih ya, vitsin. Ya, sabun itu ya, udah masukkan, blung. Goleng kan? 1. Ya kan? Buang kan kotorannya? 2. Air bersih saja, tidak pakai sabun. 2. Bilas. Kadang-kadang campur multu kan? Ya, terus sekalian. 2. Padahal itu minim. 3. Ustaz, kalau manual kan direndam dulu pakai air sabun sekali, terus bilas 2 kali, nggak masalah. Nggak masalah. Minim. Iya, 3 betul. Dir. Ngaji, ya. Ngaji lagi makanya. Mulai sekarang perhatikan betul-betul. Kalau enggak, Anda najis. Ya, jangan salahkan kawan-kawan kita yang di LDI. Sholat itu selama ini kalau seperti Najis, Bapak wis enggak usah dipotong, wis enggak usah anu, ya selama wis kalau Anda merasa najis, selesai. jadi belum selesai. Lah iya kan merasa kalau begitu kan jelas kan najis. Batasan sisa kubur seperti itu contohnya. Makanya fikih itu yang pertama kali ini. Toharo yang dibahas bab air dulu. Wis. Ya? Wis enggak usah. Gimana soalnya wis enggak usah dulu. Wong najis saja. Ya? Nah, itu maka kebanyakan nanti siksa kubur itu terbesar perkara toharo. Ini loh. Betul. Kembali ke mesin cuci tadi. Pada waktu membilas itu kan sampai overflow karena kerannya nggak ditutup kan, jadi airnya masuk sama keluar ngalir terus. Nggak bisa Bapak. Wis. Ya, nggak bisa. Dipilahnya itu bagaimana? Sampai merasa yakin betul bahwa air meresap masing-masing? Nggak bisa. Harus diganti, mengalir. Ini sudah dicanangkan, sudah mengalir itu dibilas, dikepiok. Orang Jawa bilangnya. Kita ini mohon maaf, masuk dalil di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 3456. Kita setapak demi setapak mengikuti. Memang sudah dibikin seperti begitu.